Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik-baik saja. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Amin. Sudah. Kali ini kita akan belajar mengenai kewajiban mengurus jenazah. Kewajiban mengurus jenazah ada 4 macam. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Yang keempat atau yang terakhir, menguburkan jenazah. Untuk KD-nya menjelaskan ketentuan perawatan jenazah. Tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan kita bisa memahami tata cara ketentuan perawatan jenazah. Lanjut, kita akan memulai dengan memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, hendaklah diperhatikan beberapa hal, antara lain 1. Air digunakan sebaiknya air dingin, kecuali keadaan karena udara terlalu dingin atau susah membuang kotoran yang menempel pada jenazah. Yang kedua, disunahkan dalam setiap penyiraman dilakukan 3 kali atau 5 kali. Disunahkan juga menggunakan air yang dicampur wangi-wangian. Dalam memandikan jenazah, disunahkan dimulai dari bagian kanan. Setelah sudah paham dengan memandikan, kita melanjut ke materi mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kafana ahadukum falyusin kafanahu," yang artinya bila mana seseorang di antara kamu mengkafani saudaranya, hendaklah melakukan dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana cara mengkafani yang baik? Caranya yaitu kain kafan dihambakan di atas tikar yang bersih, lalu jenazah diletakkan di atasnya. Setelah itu, kedua tangan jenazah diletakkan di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri, seperti ini. Kalau sudah, sebelum kain penutup dilepaskan, bagian tubuh seperti kemaluan, dubur, mulut, mata, dan telinga ditutup dengan kapas. Dan seluruh tubuh jenazah ditaburi dengan wangi-wangian. Kemudian sehelai demi sehelai kain kafan dihubungkan dengan mendahulukan sebelah kiri, baru sebelah kanan. Setelah terbungkus, kemudian diikat dengan sehelai kain tali dari potongan kain kafan pada ujung kepala, dada, perut, lutut, dan di bawah ujung kaki. Dalam mengkafan jenazah ada beberapa sunnah, antara lain kain kafan adalah kain yang baik, bersih, dan berwarna putih. Mengasapi kain kafan dengan dahan kayu yang wangi 3 kali. Lalu kain kafan tidak menggunakan bahan yang terlalu mahal. Yang keempat, mengkafani jenazah. Untuk jenazah laki-laki hanya 3 helai. Kalau untuk perempuan 5 helai. Sekarang kita lanjut ke mensolatkan jenazah. Dasar hukumnya yaitu sholu ala mautikum, yang artinya sholatkanlah orang-orang yang meninggal dunia antaramu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tata cara jenazah, tata cara sholat jenazah. Ada 4 takbir, tanpa ruku, tanpa sujud. Takbir yang sebelum bertakbir kita harus niat dulu. Niat, lanjut ke takbiratul ihram. Setelah takbir ihram, langsung baca Al-Fatihah, takbir yang pertama. Takbir yang kedua membaca sholawat.
Takbir yang ketiga membaca doa. Takbir yang terakhir yang keempat itu membaca doa yang kedua. Setelah itu baru salam. Untuk laki-laki, imam lurus kepada kepala. Kalau bagi mayat perempuan, imam lurus ke bagian perut. Dilaksanakan secara berjamaah. Makmum dalam sholat jenazah dibagi menjadi 3 shop. Setiap shopnya terdiri paling sedikit 2 orang. Setelah selesai mensolatkan, kita lanjut ke menguburkan jenazah. Ibnu Mas'ud berkata, "Man taba'adana zata falyahmil bijawani bisariri kullaha fa innahu minas sunnah." Yang artinya, barang siapa mengantar jenazah, hendaknya mereka ikut memikul pada setiap sisi usungan karena perbuatan demikian termasuk sunnah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengantarkan jenazah mempunyai etika. Etika mengantar jenazah antara lain yaitu orang yang berjalan kaki hendaknya di sekitar jenazah. Kalau orang yang berkendaraan atau kendaraan baik mengendarai motor atau berkendaraan sepeda ontel berada di belakang orang yang berjalan. Orang yang mengantar disunahkan diam dan khusyuk, tidak membicarakan keduniawian tetapi lebih mengingat kepada Allah. Apalagi membicarakan tingkah laku atau perbuatan semasa hidup beliau. Jangan sampai. Membawa jenazah ke kubur hendaklah dilakukan dengan segera. Yang selanjutnya, setelah dekat kubur sebaiknya membaca bacaan yang baik, yaitu doa-doa guna menghindari pembicaraan yang tidak baik. Tata cara mengubur jenazah. Ada tata caranya, yaitu jenazah diturunkan ke dalam lubang yang telah disediakan, lalu diturunkan. Setelah itu, membuka semua tali atau pengikat dan juga kain kawan bagian muka agar pipi jenazah terkena tanah. Selanjutnya, menghadapkan jenazah ke arah kiblat dengan membaringkannya di atas lambung kanan. Lalu, disunahkan melempar tanah ke dalam kubur sebanyak 3 kali. Hikmah yang bisa kita ambil dari penyelenggaraan jenazah yaitu 1. Kedudukan manusia walaupun sudah meninggal dunia di hadapan Allah tetap makhluk yang mulia. Yang kedua, memandikan jenazah berarti mensucikan jenazah dari segala kotoran dan najis. Berarti betapa Islam itu memperhatikan kebersihan walaupun dia itu dalam keadaan meninggal. Yang ketiga, mengkafani mayit. Mengkafani mayit berarti menutup seluruh tubuh mayat dengan kain atau apa yang bisa melindungi tubuh dari pandangan manusia yang bisa mengakibatkan atau menimbulkan fitnah bila dilihatnya tanpa ada pelindungnya. Yang selanjutnya, mensolatkan jenazah berarti mendoakan mayit atau jenazah. Isi doanya yaitu permohonan agar mayat atau jenazah mendapatkan ampunan, kasih sayang, dan terlepas dari siksa kubur, terutama siksa akhirat. Selanjutnya, keseluruhan penyelenggaraan jenazah difardukan kifayah kepada umat Islam karena untuk mendorong setiap orang mempererat dan senantiasa berusaha meningkatkan persaudaraan sesama muslim semasa hidup. Berhubung waktunya sudah habis, materi ini saya cukupkan di sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau ada, saya beri waktu 1 menit. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan tugas buat anak-anak dikumpulkan minggu depan di folio kertas berbaris folio, dan jangan lupa tulis soalnya.
1. Bagaimana cara mensolatkan jenazah? 2. Berapa helai kain kafan bagi jenazah laki-laki? Yang terakhir 3. Sebutkan sunnah dalam mengkafani jenazah. 3 saja. Kalau sudah selesai ditulis, Bapak mau pamit dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.